Thank you, Lord. Yes, oh, we want to say thank you, Lord. Yes, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Baik, sebelum kita memulai, kita saat ini satukan hati kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata tinggi dalam kerajaan surga, benar ya Tuhan, kami sangat mengucap syukur kepadamu buat setiap hal yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami ya Tuhan, buat setiap kesehatan yang boleh kami rasakan, buat setiap hal yang boleh kami kerjakan, dan terlebih ya Tuhan, buat setiap berkat Tuhan yang boleh terus kami rasakan, dan penyertaan Tuhan bagi kami, terutama penembusan-Mu juga ya Tuhan, yang boleh kami rasakan, dan kami boleh mengenal Tuhan di dalam kehidupan kami, dan kami boleh merasakan kasih Tuhan, dan kami boleh membagikannya kepada orang-orang di sekitar kami ya Allah. Bapa, sungguh ya Tuhan, saat ini juga kami bersyukur, kami kembali boleh berkumpul melalui jaringan ini ya Tuhan. Kami mau sama-sama belajar lagi tentang kebenaran firman-Mu, tentang apa yang Tuhan inginkan ya Tuhan. Saat ini kami akan melakukan pembinaan online ya Tuhan, yang akan dibawakan oleh abang kami Bang Alex. Kiranya Tuhan memberkati kami ya Tuhan yang mengikuti pembinaan online ini, agar kami boleh mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu, dan kami juga boleh menjadi pelaku firman-Mu ya Tuhan, dan semakin serupa seperti yang Engkau kehendaki ya Tuhan. Dan kami juga khususnya berdoa buat Bang Alex ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati Bang Alex dalam menyampaikan apa yang Tuhan kehendaki, dan kami nantinya juga ya Bapak boleh sama-sama berdiskusi supaya kami boleh mengerti dan boleh melakukan apa yang Engkau inginkan, khususnya melalui topik kami pada hari ini ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau berkati jaringan ini supaya semuanya lancar ya Tuhan, dan kami boleh fokus dalam mengikuti pembinaan online kami ini. Terima kasih Bapak, ini doa kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan, di dalam dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, langsung saya serahkan kepada Bang Alex ya Bang. Baik, selamat malam adik-adik yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kita sama-sama akan belajar melalui kebenaran firman Tuhan, wawasan, dan juga ada kesempatan nanti kita boleh diskusi, tanya jawab ya. Nah, mari kita sama-sama melihat malam hari ini, Abang coba share screen ya. Saya sudah siapkan satu presentasi bagi kita, jadi nanti kita bisa sama-sama melihat apa yang jadi bagian yang kita akan pelajari bersama. Sebentar. Baik, semoga sudah kelihatan. Jadi tolong pin yang nama saya yang satu lagi, supaya nanti juga kalian bisa lihat presentasinya. Nah, saya ingin mengajak kita melihat sama-sama di dalam Injil Lukas ya. Kita lihat dalam Injil Lukas, pasal yang ke-24, ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-27. Lukas 24 ayat 25 sampai ayat yang ke-27. Abang akan bacakan, kalau kalian punya Alkitab, boleh ikuti di Alkitabmu. Kalau tidak, kalian bisa dengar ya. Saya akan bacakan mulai dari ayat yang ke-25. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Nah,
Teman-teman yang dikasihi Tuhan, menarik memperhatikan apa yang terjadi ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya ini dalam perjalanan ke Emmaus, ya. Sebenarnya ada hal yang menarik untuk kita perhatikan dari apa yang disampaikan secara khusus di dalam ayat yang kita baca tadi. Waktu kita membaca di dalam ayat yang ke-26 contohnya, dikatakan, bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk dalam kemuliaannya? Lalu lihat ayat 27, lalu Yesus menjelaskan kepada mereka, kepada kedua murid itu, apa yang tertulis tentang dia, tentang Yesus, di dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab-kitab Musa, berarti kitab Taurat, dan segala kitab nabi-nabi. Nah, teman-teman, apa yang menarik untuk kita perhatikan, bahwa ketika Tuhan Yesus menyampaikan ini kepada dua murid dalam perjalanan ke Emmaus itu, membuat kita menyadari begini. Nah, ini pertanyaannya ya, Abang langsung masuk ke aplikasi karena ini topik yang luas. Saya coba ajak kita berpikir bersama, nanti kita bisa berdiskusi. Jadi kalau ditanya Alkitab kita ini, ya Alkitab kita ini, apakah itu sebuah cerita atau kumpulan cerita? Nah, menarik ya. Apakah Alkitab kita ini sebuah cerita, a story, atau a collection of stories? Nah, dari kalimat Yesus tadi, bagi saya jadi menarik juga begitu ya. Yesus menjelaskan kepada muridnya tentang dirinya yang ada dari kitab Taurat sampai kitab para nabi. Padahal kita tahu ya bahwa Yesus tuh baru di perjanjian baru kan munculnya ya. Tetapi dalam pengajaran ini mengingatkan kita bahwa sebenarnya ada cerita utama. Atau boleh kita pakai istilah sekarang dalam teologi dipakai istilah metanarasi, begitu ya. Ada cerita yang menjadi cerita utama, yang menjadi semacam payung untuk seluruh cerita. Jadi kalau teman-teman menanyakan atau menjawab pertanyaan yang kalian lihat di screen ini, apakah Alkitab itu kumpulan cerita? Saya pikir bisa dijawab iya. Tapi apakah Alkitab juga sebuah cerita? Ya bisa dijawab iya juga, begitu ya. Nah, kenapa ini jadi menarik, teman-teman? Karena sebenarnya kalau kita perhatikan, saya kutip kalimat Timothy Keller ya. Dia mengatakan orang tidak bisa membuat apapun menjadi sesuatu yang masuk akal atau memiliki arti tanpa menempatkannya di dalam semacam alur cerita. Coba baca lagi kalimatnya ya. Orang tidak bisa membuat apapun menjadi sesuatu yang masuk akal tanpa menempatkannya di dalam semacam alur cerita. Nah, saya coba pakai kalimat yang lebih mudah begitu ya. Sadar atau tidak, sebenarnya setiap orang yang hidup sedang menghidupi sebuah cerita. Tidak ada satupun orang yang tidak sedang menghidupi cerita, baik itu dia sadar ataupun dia tidak sadar. Jadi kalau kalian bisa melihat, kenapa sih malam ini kita bahas tentang metanarasi, gitu ya, kita bahas tentang cerita. Pertanyaannya, karena manusia sedang menghidupi sebuah cerita, sadar atau tidak sadar. Dan ceritanya ini, dia hayati menjadi cerita yang merangkai hidupnya. Jadi yang namanya metanarasi ini, atau cerita utama ini, ultimate story ini, sadar atau tidak mempengaruhi kehidupan kita. Atau mempengaruhi kehidupan orang yang meyakininya. Nah, mungkin dalam berbagai bahasa, kalau kita mau diskusi lebih lanjut ya, ada yang mungkin menggunakan istilah sekarang world view. Jadi, setiap orang tuh punya cara pandang. Jadi sebenarnya cara pandang itu juga sedang berbicara tentang cerita. Jadi kalau kita perhatikan, cara pandang apa yang sedang teman-teman hidupi. Atau bahkan juga kita lihat bahwa semua orang dari berbagai agama pun, jadi jangan bilang cuma yang Kristen, kita sedang menghidupi sebuah cerita.
Nah, di dalam pertanyaan-pertanyaan dasar sebuah cerita, itu biasanya berkaitan dengan 3 hal. Dari mana saya datang, ini berkaitan kalau kita gambarin past, ya, tentang masa lalu. Yang kedua tentang present, ngapain saya ada di sini. Lalu yang ketiga adalah pertanyaan future. Mau kemana hidup saya? Apa akhir hidup saya? Jadi sebenarnya setiap orang ketika mengambil sebuah cerita utama, melalui cerita itulah dia akan menjawab 3 pertanyaan tadi. Saya ini dari mana? Ngapain saya di sini? Lalu mau kemana hidup saya? Nah, jadi arti dari setiap hal dalam hidupnya tergantung ceritanya. Tergantung apa yang menjadi world view-nya. Nah, ternyata memang kita mesti menyadari yang namanya world view itu, cara pandang itu banyak banget, cara pandang dunia ini. Ya, saya dapat satu bagan lah ya. Kalian bisa lihat di screen. Bisa dibesarkan kalau mau, di zoom gitu ya. Kalian bisa lihat begitu. Nah, ini contohnya aja. Kita lihat mulai dari paling kiri atas. Jadi, untuk mengetahui world view, nah perhatikan yang world view-nya itu sebenarnya yang warna merah. Contoh, kalau orang itu percaya God exists, nah God exists, yes. Kan ada berbagai kemungkinan. Kalau dia jawab yes, bisa dia jawab don't know, bisa dia jawab don't care, bisa dia jawab no. Begitu dia jawab God exists, no, nah kita langsung bilang dia ateis. Udah selesai tuh. Itu world view dia. Ya. Tapi kemudian ada juga yang tidak peduli. Jadi ya apatis gitu ya. Jadi namanya itu apateis gitu ya. Atau mungkin yang paling atas, God exists? Yes. Nah, kalau dia percaya God exists, pertanyaan berikutnya, more than one God exists? Kalau dia jawab yes, berarti dia politeis. Tapi kalau dia jawab tidak, berarti tanya lagi, apakah Allah yang satu-satunya itu mengontrol dunia ini? Kalau dia bilang yes, maka lanjutin lagi gitu ya. Kalau dia bilang no, berarti dia deis, berarti dia cuma percaya Allah pencipta satu-satunya, tapi setelah mencipta Allah ninggalin begitu ya. Jadi teman-teman sadar atau tidak, setiap orang dalam dunia ini menghidupi sebuah cerita. Dan cerita itu sebenarnya membentuk hidupnya atau memberi makna kepada hidupnya. Nah, memang seringkali orang suka ngomong asal ngomong ya, tapi dia nggak tahu sebenarnya ini konsepnya apa. Jadi misalnya abang denger ya ada yang bilang gitu, lu jangan kayak gitulah, kau jangan kayak gitu. Kenapa? Nanti kau karma gitu ya. Sebenarnya dari mana sih konsep karma? Sebenarnya itu juga cara pandang ya. Sebuah cerita karena kalau karma itu dikenal dalam agama-agama yang percaya reinkarnasi. Itu kenapa? Karena mereka menghayati cerita hidup itu tuh tidak berjalan linear, tetapi berjalannya sirkular. Nah, jadi buat orang yang mengerti, jadi misalnya sekarang dia hidup nih, terus kemudian nanti dia mati. Nah, mereka percaya akan hidup lagi. Nah, jadi karena mengertinya sirkular, karena mengertinya itu terus berulang, maka mereka mengenal konsep karma. Mereka nggak kenal konsep dosa. Jangan pikir dosa sama-sama karma. Pada intinya itu beda sekali. Karena karma itu mengatakan kalau kamu melakukan yang baik, maka yang baik juga akan terjadi padamu. Di hidup ini atau di hidup yang akan datang. Karena ini akan berputar. Sementara dosa itu adalah konsep dari agama yang mengakui linear. Bermula di satu titik, bergerak maju, dan nggak bisa reversible. Allah menetapkan manusia dicipta, lalu bergerak maju, dan nanti ada penghakiman. Jadi dosa itu kalau agamanya linear, makanya ada penghakiman. Makanya kita meyakini dosa itu ada konsekuensinya. Kalau karma itu enggak, itu modelnya kalau kamu baik, kamu hidup dikasih yang lebih baik. Kalau kamu jahat nanti turun di hidup kemudian kamu dapat karma buruk dan seterusnya. Nah, jadi sebenarnya teman-teman mesti sadar ya, kita sedang hidup dalam dunia. Kalian mahasiswa ya, saya bicara lebih berat sedikit karena ini pertarungan filosofi, pertarungan ide. Baik dari hal yang sangat rumit sampai hal yang bahkan sangat-sangat praktis. Kadang-kadang saya pikir kita mesti mengkritisi juga ya. Sekarang kan kayak suka ngomong gitu ya,
Jangan lupa bahagia gitu ya. Itu kayaknya sering kali kita dengar gitu ya. Kamu berhak bahagia. Tapi pertanyaannya begini, jangan-jangan orang bisa merasa bahagia tanpa taat kehendak Tuhan. Jadi lucu juga gitu ya. Worldview apa yang dia pakai untuk bahagia? Jadi bisa bahagia tanpa taat kehendak Tuhan. Lihat orang pacaran, jangan lupa bahagia ya. Padahal dia beda agama gitu. Misalnya beda kepercayaan. Kalau dia anak Tuhan, anak persekutuan, kok pacarnya sama yang tidak seiman. Terus ngomongnya gitu, jangan lupa bahagia. Ini bahagia apa nih? Konteksnya apa? Nah, jadi sebenarnya penting sekali untuk kita melihat harusnya cerita apa yang membingkai hidup kita. Cerita apa yang memberikan makna kepada hidup kita. Karena kalau tidak, yang terjadi adalah kita hanya menghidupi hidup, kita buat ceritanya berdasarkan apa yang kita mau. Nah, karena kita orang Kristen, tentunya cerita utama kita, meta narasi kita, seharusnya dari Alkitab. Makanya menarik sekali waktu tadi kita diskusi di awal, bahwa yang namanya Alkitab, memang di dalamnya ada kumpulan cerita-cerita, ada ceritanya Abraham, ada ceritanya Musa, ada ceritanya Daud. Tetapi ketika kita melihat Alkitab itu dari awal sampai akhir, ada cerita utama yang ada benang merahnya begitu rupa ya. Dan Yesus sendiri mengatakan di dalam Lukas tadi bahwa dialah tokoh dari seluruh cerita itu. Kadang-kadang kita bingung, di mana Yesus di kitab Kejadian? Di mana Yesus di kitab Mazmur? Di mana Yesus di kitab Amsal? Padahal kan tadi dikasih tahu bahwa menjelaskan tentang dia mulai dari kitab-kitab Musa, kitab Taurat, dan seterusnya. Ini mau menunjukkan bahwa sebenarnya ada sebuah cerita besar. Nah, ini yang kita hayati sekarang dalam diskusi-diskusi, bahwa kita sedang menghidupi sebuah cerita besar atau the big story yang bersumber dari Alkitab. Beberapa buku yang bisa menolong kalian memahami hal ini sudah kami terbitkan juga di Perkantas, yaitu buku God's Big Story, ya, dari Vaughan Roberts. Sebelah kiri itu buku aslinya berbahasa Inggris, sebelah kanannya ini yang kami terjemahkan ya, Gambar Besar dari Allah. Nah, apa yang menarik? Bahwa cerita yang ada, nah saya coba sedikit ulas buku ini ya. Buku ini punya perspektif yang menarik, karena Vaughan Roberts melihat bahwa cerita Alkitab itu adalah sebuah cerita kerajaan. Ya, Jesus story is the kingdom story. So, dari mana lihatnya? Sebenarnya sederhananya begini ya. Konsep kerajaan Allah itu sebenarnya sudah ada sejak penciptaan. Karena contoh lah, kalau abang misalnya ciptakan benda ini ya, ini iPad saya. Kalau saya ciptakan benda ini, maka begitu benda ini dicipta, punyanya siapa? Siapa yang memiliki benda ini? Ya, penciptanya. Nah, penciptanya yang memiliki benda ini, maka pertanyaan lebih lanjut. Siapa harusnya yang benda ini layani? Penciptanya. Siapa rajanya benda ini? Penciptanya. Jadi, begitu Allah menciptakan seluruh dunia ini bicara dunia milik Allah, berarti dunia yang di dalamnya Allah harusnya jadi raja. Makanya pendekatan yang diambil oleh Vaughan Roberts dalam bukunya, dia mengambil pendekatan kingdom story. Mulai dari awal, terus begitu ya, dia melihat sampai nanti langit baru, bumi baru. Ya, kita nggak bahas khusus dulu ini, tapi ini kira-kira dia melihat, jadi Alkitab itu bukan hanya ceritanya Musa, bukan hanya ceritanya Yusuf sama Tante Potifar, begitu ya. Betul, itu ada perannya cerita itu. Tetapi di balik cerita itu semua sedang bicara satu cerita utama, di mana Allah mulai dari mencipta, dia kemudian yang dicipta berontak kepada dia, gitu ya. Nah, makanya seringkali kita juga menyebut, ini banyak pendekatan, abang kasih beberapa lah ya, tapi sebenarnya dasarnya sama. Contoh, ada yang melihatnya sebagai sebuah cerita drama 4 babak. Mulai dari penciptaan, lalu kejatuhan dalam dosa, lalu penebusan, lalu yang terakhir adalah pembaharuan.
Nah, ini yang kita bisa lihat ya, mulai dari creation. Nah, lihat pendekatannya. Allah mendirikan kerajaannya. Lalu yang kedua, fall, pemberontakan dalam kerajaan itu. Lalu redemption itu dimulai dari sang raja memilih Israel. Lalu kemudian sang raja datang sendiri. Lalu kemudian sang raja kan kembali ke surga ya. Nah, dia kasih kepada kita tugas untuk memperluas kerajaan itu. Dan dia berjanji dia pasti akan datang kembali. Itulah babak yang keempat. Jadi Alkitab adalah sebuah drama 4 babak. Kalau kita peres begitu rupa, inilah ceritanya Alkitab. Nah, ini yang harusnya kita ingat. Kalau ini cerita Alkitab, dan kita anak-anak Tuhan adalah orang yang terhisap dalam cerita besar ini, nah, bagaimana kita bersikap? Ya, sebuah buku yang sangat baik menolong kita memahami ini adalah buku Misi Umat Allah, ditulis oleh seorang teolog yang bernama Christopher Wright, seorang yang sangat terkenal, sangat humble, luar biasa. Saya ketemu dia tahun lalu dalam satu pelayanan bersama. Kami sama-sama jadi pembicara di acara itu, tapi ada retret persiapan 3 hari bersama-sama dengan dia, melihat orang yang begitu pintar, luar biasa, tapi sangat rendah hati. Dan dia adalah konseptor yang sangat ulung untuk perjanjian Lausan. Ya, jadi kalau lihat orang inilah penerusnya John Stott. Dia murid John Stott yang banyak sekali terkenal sedunia begitu ya, karena saya lihat bagaimana kontribusi dia bagi teologi. Dan di dalam buku Misi Umat Allah inilah dia memperkenalkan sebenarnya konsep itu ya, mulai dari penciptaan, lalu manusia jatuh dalam dosa, lalu penebusan sejarah. Nah, lihat dia pretelin tuh ya. Tetap memang ya fokus utamanya adalah Kristus. Mulai dari Allah panggil Abraham. Jadi sebenarnya itu dia sudah melihat itu sebagai bagian penebusan. Ya. Lalu kemudian dibawalah sampai akhirnya ciptaan baru. Nah, dalam buku lain yang dia tulis, yaitu buku How to Preach and Teach the Old Testament for All Its Worth, Christopher Wright ini memberikan satu gambaran yang menarik melihat kepada, nah dia kembangkan lagi dari konsep yang tadi ya. Nah, Alkitab adalah sebuah drama 6 babak. Nah, bagaimana menghayati 6 babak ini? Nah, kita lihat ya. Mulai dari yang pertama, itu Allah mencipta, creation. Nah, dia bilang gini ya, waktu itu dia jelaskan, kita bisa menjelaskan seluruh Alkitab kepada teman kita dalam waktu kurang dari 2 menit. Dan itu hanya butuh tisu. Nah, dia cerita karena dia pernah pengalaman menjelaskan gambar ini kepada satu teman di restoran. Dia ambil tisu makan, lalu kemudian udah dia gambar deh. Gambarnya 6 simbol ini. Pertama creation, lalu silang, itu fall. Nah, sesudah jatuh dalam dosa apa yang terjadi? Allah kasih promise melalui nabi-nabi. Lalu digenapkan di dalam Kristus, redemption. Lalu nomor 5 apa? Nomor 5 itu mission. Dan nomor 6 di mana kita menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali, dia sebut dengan new creation. Karena Allah akan membaharui segala sesuatu. Jadi sebenarnya kekristenan punya cerita ini. Dan ini cerita linier. Harusnya cerita ini membentuk hidup kita. Nah, jadi kalau teman-teman memahami cerita ini, kalian mesti ingat. Contohnya, agama lain punya cerita ini enggak? Yo, agama Yahudi punya cerita ini. Tapi dia tidak punya redemption. Agama Yahudi ya, kita kan mengambilnya dari kitab mereka ya. Mereka punya kisah penciptaan, punya. Punya kisah kejatuhan dalam dosa, punya. Punya cerita tentang janji penebusan, punya. Tapi mereka nggak yakin itu Yesus. Mereka percaya ada langit baru, bumi baru, ada kedatangan Mesias yang kedua kali, percaya new creation. Tapi mereka nggak kenal Yesus. Saudara-saudara kita yang Muslim punya cerita ini? Punya. Sama kan, kitabnya sama kok ya.
Mulai dari penciptaan Adam sama Siti Hawa lah, ditambah namanya Siti Hawa begitu ya. Dia punya cerita kiamat, ada kedatangan yang kedua kali dari Allah akan menghakimi. Tetapi dia nggak punya cerita Yesus. Jadi sebenarnya kalian bisa lihat ya, yang sama aja tuh banyak variannya dan tiap orang mengakui mereka yang benar begitu. Nah, disinilah kita melihat karena kita bersumber dari Alkitab yang menyatakan kepada kita bahwa Kristus yang datang ke dalam dunia, dan saya melihat bahwa kisah tentang Kristus inilah yang menjadi perekat semua cerita. Disitulah hebatnya Alkitab kita ya. Teman-teman bisa bayangkan tuh. Ditulis lebih dari 40 orang. Ditulis dalam kurun waktu 1600 tahun. Tanpa pernah rapat redaksi, tapi ceritanya bisa nyambung. Ya. Nggak pernah kan rapat redaksi. Musa kau tulis bagian depan ya. Nanti Rasul Yohanes bilang, aku wahyu gitu ya. Nggak pernah. Tapi ceritanya nyambung begitu rupa. Itu menunjukkan bahwa ada penulis cerita agung, yaitu Allah sendiri, Allah Roh Kudus, yang bekerja di dalam dan melalui setiap para nabi, para rasul yang menuliskan kitab suci, dan kemudian kita melihat satu tema yang sangat komprehensif. Jadi kalau kita menghayati seperti ini, teman-teman, apa sih gunanya buat kita? Saya pikir waktu kita menghayati kisah Alkitab seperti ini, maka sadarilah bahwa kisahmu dan kisahku terhisap dalam kisah agung Allah. Coba kamu lihat, kalau disuruh pilih, kita di nomor berapa sekarang? Teman-teman di nomor berapa nih? Ayo, biar nggak ngantuk, ayo ketik di room chat. Kita di nomor berapa? Biar di chat, biar nggak tidur kalian ya. Nanti, aduh udah tertidur dengan santainya. 5 bang, oke. Yang lain 5. Mission gitu ya, oke, good. Nggak ada yang bilang, aku di nomor 2 bang, aku sebelah ular itu bang, gitu ya. Nggak ada, kita semua dalam misi. Sehingga penghayatan itu, ya udah, ya 5 semua. Puji Tuhan ya, 5 semua ya. Nah, coba hayati begini. Berarti kita bisa melihat hidup kita sekarang adalah sebuah misi. Misinya Allah. Teman-teman, sekarang sadari begini. Kalau kita mengerti meta narasi ini, kisah besar Alkitab ini, maka engkau bisa menyadari bahwa yang terjadi bukannya saya yang punya cerita, lalu saya minta Tuhan terlibat dalam cerita saya. Kadang-kadang kita berpikirnya begitu. Aduh, ini cita-citaku, aku nanti kalau lulus mau ini. Ini ceritaku. Lalu kemudian Tuhan, aku undang kau terlibat dalam ceritaku. Itu cara pikirnya kalau kamu rasa fokusnya adalah dirimu. Tapi kalau kamu lihat bahwa ada cerita besarnya Tuhan, maka sadari bahwa sebenarnya Tuhan yang punya cerita, lalu Tuhan memasukkan kita dalam ceritanya. Kamu aja bisa langsung ngomong, aku nomor 5 bang, aku nomor 5 bang. Kok bisa? Karena sebenarnya ini bukan ceritamu, ini ceritanya Allah yang sedang melibatkan kamu. Jadi sekali lagi jangan salah pikir ya. Waktu saya belajar meta narasi ini, cerita besar Alkitab ini, saya makin sadar dan makin merendahkan diri bahwa bukan saya yang atur hidup saya. Dulu saya pikir saya sutradaranya. Saya mau apa, lalu nanti ya Tuhan saya masukkan dalam cerita supaya ada Tuhan-Tuhannya. Jadi saya undang Tuhan, saya casting dulu. Tuhan bisa nggak jadi Tuhan dengan baik? Ayo, saya undang dalam hidupku. Tapi setelah saya mengerti cerita ini, saya sadar bahwa cerita utamanya sutradaranya Tuhan. Saya yang diundang jadi aktor di dalamnya. Sehingga saya tidak sedang menghidupi cerita saya saja. My story in His story. Saya pikir tema kita malam ini jelas. Tema kita menyiratkan bukan ceritaku, lalu kemudian aku bawa Tuhan ke dalam ceritaku, tapi ini ceritaku yang dibawa ke dalam ceritanya Tuhan. Karena ini Tuhan punya cerita, saya dilibatkan, ya. Dan akhirnya kita menyadari what is history? Apa itu sejarah? History is actually His story.
Nah, ini membawa perubahan besar harusnya buat kita. Sekarang kita harus find your place in God's story. Apa peranmu dalam ceritanya Allah? Sehingga setiap kali kamu harus sadar, we are on a mission. And a mission from God. Teman-teman dan saya sedang berpartisipasi di dalam ceritanya Allah. Bingkailah hidupmu dengan kisah ini untuk menghayati bahwa engkau tidak sedang menghidupi sebuah kisah dirimu sendiri. Kalau ini kisahnya Allah, maka belajarlah terus konsultasi sama sutradara. Saya harus bagaimana ya Bapak sutradara ya, untuk menghidupi peran yang benar. Kira-kira ekspresi saya harus seperti apa? Nanti gaya saya harus seperti apa? Nah, saya membayangkan kalau engkau belajar menempatkan hidupmu di dalam kisahnya Allah, maka waktu engkau berdoa, engkau bersaat teduh, kau lakukan itu untuk terus bisa sejalan dan seirama dengan kisahnya Allah. Jadi akhirnya bagaimana melihat studimu? Studimu adalah misinya Allah. Bagaimana melihat pacaran? Oh, pacaran juga harus dilihat. Makanya ada yang nanya, Bang, apa sih tujuan pacaran? Kalau kau mengerti dalam poin ini, tujuan pacaran bukan menggenapkan maumu, menggenapkan misi Allah. Jadi akhirnya itu mempengaruhi cara kita belajar, mempengaruhi cara kita bergaul. This is not my life, it's God's life yang di dalamnya kita dilibatkan oleh Tuhan dalam ceritanya. Mempengaruhi caramu berpacaran. Dan bagi saya ini semua harusnya sekali lagi bagi kemuliaan Tuhan. Because this is not my story only. This is His story. Dan saya diundang masuk, saya diundang untuk berbagian dalam kisah yang indah. Nah, teman-teman, ini konsepnya yang saya ingin bagikan malam hari ini. Kita bisa dalami, bisa cari buku-buku yang lain, tapi selebihnya Abang kasih kesempatan teman-teman bertanya. Mungkin waktu kita bertanya bisa berdiskusi. Ada hal-hal yang mungkin akan bisa kita terapkan lebih khusus lagi. Terima kasih kepada moderator mungkin ya. Oke. Tanya jawab. Ya, kita langsung ke tanya jawab teman-teman. Boleh langsung diaktifkan mic-nya yang mau bertanya, atau melalui kolom chat juga dipersilahkan. Ada teman-teman yang mau bertanya? Mungkin harus dipancing dulu ya. Sambil menunggu teman-teman yang lain. Ya, sambil menunggu teman-teman yang lain, saya mau bertanya ya, Bang. Ya, silakan, Dek. Kita tadi dibukakan bahwa kita berada dalam ceritanya Allah itu, gitu. Tapi masih banyak kita yang saya lihat juga yang belum benar-benar mengetahui bahwa saya dalam cerita yang saya jalani sekarang ini adalah ceritanya Allah gitu. Jadi gimana sih Bang langkah-langkahnya gitu agar kita sampai ke titik sadar gitu, ke titik sadar bahwa cerita yang ku jalani ini ya seperti yang Abang bilang tadi, cerita yang ku jalani sekarang adalah ceritanya Allah gitu. Iya, saya pikir sih semua harus bermula dari perjumpaan dengan Allah. Apakah engkau sudah ketemu siapa Tuhan Yesus dalam hidupmu, terima Dia dalam hidupmu, barulah engkau bisa menyadari, dan itu juga perlahan ya, Tuhan juga membentuk kita makin hari makin serupa dengan Dia, makin hari makin sadar, akhirnya, iya ya, cerita yang aku hidupi. Jadi, saya nggak mengatakan bahwa ada jalan pintas, begitu dijelaskan orang langsung mengerti semua. Saya tetap meyakini kunci utamanya adalah perjumpaan dengan Kristus yang akan mengubahkan hidup kita. Jadi termasuk juga bisa memahami hidup. Bagi saya menarik ya kalimat Yesus kepada muridnya. Tadi ada yang perhatikan nggak ayatnya? Coba Abang baca lagi ya, Lukas pasal yang ke-24 tadi. Dia mengatakan begini, hai kamu orang bodoh. Waduh, ini menunjukkan bahwa ternyata memang ya kita tuh betapa bodohnya kita
betapa jugulnya kita ya, ada penyakit jugulisme itu ya, yang kita miliki sampai kita nggak paham gitu. Oh, ini ceritanya bukan tentang aku gitu ya, tapi tentang Allah. Tapi anugerah Tuhan luar biasa. Bagi saya yang menarik, Yesus menjelaskan kepada mereka. Nah, makanya kalau kamu sudah terima Yesus, ketemu dengan Tuhan Yesus, biarlah kamu bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Itu proses yang Tuhan akan bawa kamu kenal Dia dan makin mengerti. This is not your story. Kira-kira begitu deh. Oke Bang, terima kasih. Oke, teman-teman yang lain, silahkan. Oke, ini Bang ada yang bertanya dari Hotel Ramaida. Shalom, terima kasih atas waktunya. Saya ingin bertanya, bagaimana kita membedakan bahwa satu pelayanan yang kita lakukan adalah panggilan Allah, suatu misi Allah, atau justru hanya ambisi kita? Itu ya Bang. Oke, thank you Dek. Sebenarnya kalau bicara hal itu mungkin lebih tepat kita berbicara tentang mengetahui kehendak Allah, ya. Jadi ada hal-hal penting juga yang saya pikir jadi prinsip ya tentang kehendak Allah yang perlu kita pahami, bahwa kehendak Allah itu melibatkan juga tentu firman, tapi buat saya juga yang kedua itu Tuhan melibatkan dengan komunitas. Dan yang ketiga, itu berkaitan dengan kemampuan menalar kita. Nah, ini mungkin kalian jadi bingung gitu ya. Banyak orang bicara pergumulan hanya sibuk cari ayat, cari ayat, cari ayat. Betul sih ya, itu karena itu kan yang pertama firman ya. Tapi saya melihat dalam menggumulkan sesuatu, Tuhan juga kasih kepada kita pemikiran. Dan pemikiran itu Kristiani. Itu jangan dipikir akal itu nggak penting ya. Kadang-kadang memang keagamaan kita sekarang suka ngomong gitu. Kau kalau mau belajar Tuhan jangan pakai otakmu. Terus pakai apa? Pakai dengkul. Ya. Saya tetap meyakini bahwa akal budi juga diciptakan oleh Tuhan. Makanya Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Itu juga masuk di dalamnya. Nah, karena itu waktu kalian bergumul tentang pelayanan, salah satunya saya pikir coba timbang-timbang. Sebagaimana kata Amsal, rancangan itu terlaksana kalau banyak pertimbangan. Jadi, menguji itu caranya dengan tahu ini dari Tuhan atau bukan juga salah satunya dengan timbang-timbang, kira-kira gitu ya. Mungkin kalian rasa, emang kok nggak rohani kali bang caranya? Loh, kalau misalnya kamu ditawarin pelayanan, saya bahkan bilang sama adik-adik di Jakarta, nggak usah gumulkan pelayanan. Ngapain pelayanan digumulkan? Karena kalau kau bilang gumulkan pelayanan, tidak ada ayat di Alkitab yang bilang janganlah melayaniku. Jadi setiap orang yang sudah ditebus harusnya melayani. Itu sudah bagian intrinsik hidup kita. Jadi jangan gumulkan melayani atau tidak. Karena jawabannya pasti harus melayani. Itu maksud saya, jangan gumulkan pelayanan. Karena aduh aku nggak mau melayani, atau aku mau dikuatkan, ada ayat, janganlah melayaniku. Nggak ada. Ada nggak yang tadi pagi bergumul? Napas nggak ya hari ini ya? Napas nggak ya? Kita semua udah otomatis bernapas. Nah, pelayanan yang kita gumulkan bukan pelayanan atau tidak. Yang kamu gumulkan adalah pelayanan di mana? Pelayanannya berapa periode? Pelayanannya jadi apa? Sesuai nggak sama talentamu? Nah, poin saya yang kita gumulkan hal-hal seperti itu. Bukan melayani atau tidaknya. Nah, waktu bicara hal seperti itu, seringkali yang kita dapat bukan ayat. Tapi pertimbangan. Lihat kuliahmu semester depan. Bakal banyak nggak bebannya. Jangan mau terima banyak pelayanan padahal lagi mau skripsi, padahal juga itu butuh konsentrasi. Jadi saya pikir Tuhan menolong kita juga menyadari ini jalannya atau tidak dengan otak kita. Makanya saya menarik waktu memperhatikan hal ini. Saya selalu ingat kalimatnya pendeta Stephen Tong waktu dulu berkhotbah zaman saya mahasiswa. Dia bilang gini,
Banyak orang yang terlalu over Christian, over Christianity. Jadi kayak Kristen yang overdosis gitu. Apa-apa cari ayat, apa-apa cari ayat. Padahal Tuhan bisa jadi menunjukkan jalannya juga melalui pertambahan kemampuanmu berpikir. Contoh, dia kasih contohnya begini. Seorang ibu yang anaknya demam tinggi di malam hari, tidak butuh ayat untuk bawa anaknya ke rumah sakit. Tidak butuh ayat untuk bawa anaknya, tidak butuh tanda dari langit, tidak butuh dengar suara Tuhan, bawalah anakmu, baru dia bawa. Jadi poinnya dia adalah firman, kalau memang itu penting, pasti Tuhan kasih. Tapi kalaupun tidak ada firmannya, ya perhatikan, komunitas bisa jadi menolong kamu, makanya punya KTB, punya teman-teman yang bisa diskusi, bisa tanya. Tapi juga pertambahan pemikiranmu, kemampuanmu berpikir yang diserahkan kepada Tuhan, juga menjadi bagian yang penting untuk mengetahui ini kehendak Tuhan atau bukan. Jadi kalau kamu tanya, jadi apakah ini dari Tuhan, ini Tuhan mau apa tidak, ya diuji. Ujinya bagaimana ya? Pakai ujian firman, apa kata komunitas, dan termasuk juga pertimbangkan. Contoh, sekarang banyak begitu ya, ditawarin pelayanan itu, aku bergumul dulu deh, bergumul. Apa yang dia gumulkan? Aku mau cari ayat, cari ayat. Ya iya sih, cari ayat. Tapi kan, eh coba misalnya kamu kontak abang ya. Siapa yang kontak saya? Arta waktu itu kontak. Bang Alex, bisa nggak pelayanan online? Kalau saya bilang, oh saya gumulkan dulu deh, saya gumulkan dulu. Oh, iya apa enggak ya? Iya apa enggak? Kan saya udah yakin panggilan saya melayani. Sekarang masalahnya bisa atau tidak. Makanya begitu Arta kontak, apa yang saya lakukan? Bukan doa puasa, buka agenda, lihat di agenda, bentrok nggak? Jadi gitu ya. Jangan akhirnya merohanikan banyak hal, padahal hal-hal praktis dalam pemikiran yang praktis dan logis, itu juga bisa jadi cara Tuhan memimpin. Kira-kira begitu. Oke, makasih Bang. Ini ada yang berkaitan juga sih Bang, dari Kislo. Apa yang kita lakukan ketika kita berjalan dalam satu komitmen atau janji kepada Allah, tapi keadaan seakan-akan tidak mendukung kita memperjuangkan komitmen itu. Thank you pertanyaannya, Dek. Mungkin agak sulit bagi saya karena saya pikir ini kasus ya. Maksudnya gini, saya nggak tahu persis pergumulannya, kasusnya kayak apa. Kalau saya bilang berhenti, nanti kau bilang, iya kata Bang Alex, aku disuruh berhenti gitu ya, nanti saya disalahkan gitu. Kalau saya bilang terus, saya juga nggak tahu seberapa berat bebanmu begitu ya dengan kondisi. Tapi biarlah kamu dan Tuhan boleh, apa ya, kamu di hadapan Tuhan boleh memutuskan yang tepat seperti apa. Tahu dari mana? Saya pikir tanyalah sama teman-teman yang kenal kamu, kenal situasimu. Jangan-jangan waktu orang lihat situasimu, ini mah nggak seberapa, kau aja manja gitu ya. Karena tiap orang kan kemampuan menanggung bebannya beda-beda. Tapi bisa juga di sisi lain, bagi orang itu, gila udah berat kali. Tapi ada aja orang yang berat banget tetap melayani gitu. Jadi saya jujur aja nggak bisa bilang apa yang harus dilakukan, karena apa yang harus dilakukan harus lewati pergumulanmu dengan Tuhan. Jangan-jangan kamu terlalu cengeng, atau jangan-jangan memang sudah sangat berat, kamu memang harus berhenti. Nah, saya nggak tahu kamu ada di posisi yang seperti apa. Tapi Tuhan Yesus pelayanan sampai mati ya. Jadi sebenarnya kadang-kadang saya mikir gini, kalau kita belum mati jangan ngeluh ya. Jadi ada anak bilang sama saya, Bang, aku kesel banget bang, aku pelayanan capek, aku begini, aku begini, aku begini. Terus aku bilang, oh belum mati kan? Belum sih bang. Nah, Yesus sampai mati. Jadi nggak boleh ngeluh bang. Boleh sih, tapi boleh ngeluhnya kalau udah mati gitu ya. Nanti kalau kau ngeluh gitu, Tuhan karena melayanimu aku mati. Tuhan bilang, aku juga mati. Sama kita gitu ya. Jadi poinku adalah, ya tentu ada situasi-situasi yang berat. Kamu mungkin bukannya mundur, tapi berhenti dulu sebentar. Itu mungkin juga. Saya nggak tahu persis kondisinya. Jadi saya nggak kasih jawaban apa yang harus dilakukan ya. Oke, makasih Bang. Sama-sama. Ini ada lagi pertanyaan.
Jika Alkitab adalah sebuah cerita yang sama, apakah kedatangan Yesus di Perjanjian Baru merupakan alternatif dari kegagalan rencana di Perjanjian Lama? Buat kita yang melihatnya secara bertahap, kelihatannya kegagalan sih. Tapi realitanya waktu saya menghayati ini sebuah cerita, saya pun belajar mengimani bahwa Tuhan bukannya begini ya. Manusia ini dicipta lalu jatuh dalam dosa, lalu Tuhan ganti rencana. Plan B, plan B. Terus Tuhan pakai Israel. Habis itu, habis jatuh dalam dosa kan Tuhan pulihkan air bah. Habis air bah, bandel lagi. Waktu udah bandel gitu, plan C, plan D. Tuhan kita saya yakin sih tidak seperti itu. Walaupun di dalam waktu kita melihatnya seperti berjalan, ada rencana baru setelah rencana sebelumnya gagal, tapi saya tetap meyakini dalam anugerah Allah, yaitu satu cerita. Nah, itu ya butuh penjelasan lah ya, tapi poin saya adalah saya tidak melihat kegagalan lalu ganti cerita, tidak. Tetap satu cerita. Bagi saya sejak awal sebenarnya satu cerita. Oke. Oke, Bang. Untuk teman-teman yang lain masih adakah yang mau didiskusikan, mau bertanya? Kita masih ada waktu. Langsung bicara juga bisa ya, teman-teman. Iya, boleh. Silakan. Open mic ya. Bang, ini ada pertanyaan dari Ros. Gimana dengan COVID-19, Bang? Apakah ini cerita Tuhan juga? Oke. Tetap harus dihayati ada kejatuhan. Dan saya tetap melihat setelah kejatuhan pun ini cerita yang Tuhan izinkan. Kalau kita mau pakai istilah teologis, Tuhan izinkan. Bukannya dia nggak berkuasa, tapi realita dunia sudah jatuh ke dalam dosa dan ada hukum-hukum alam yang terjadi. Saya pikir Tuhan berkuasa. Kalau Tuhan mau stopin COVID juga bisa. Besok atau malam ini sekarang juga mau di stopin bisa ya. Tapi ketika ini terjadi gitu ya, banyak orang yang ambil kesimpulan langsung kalau ada hal buruk pasti berarti nggak ada Tuhan begitu. Pasti Tuhan nggak benar gitu. Tapi saya justru melihat sebenarnya ini menunjukkan bahwa dosa memang mengerikan. Makanya kita butuh penebusan. Termasuk juga COVID ini. Makanya saya setuju sama N.T. Wright sebenarnya. Ini satu tokoh lagi ya. N.T. Wright bahkan berkata begini. Sebenarnya saya pun nggak bisa menjelaskan kenapa seperti ini. Karena saya bukan Tuhan. Kalaupun kita mengerti Tuhan, kita ngertinya dia baik. Tapi kok dia mengizinkan yang tidak baik? Jadi ini cara berpikir ya. Misalnya begini. Tuhan kan selalu baik nih. Tapi kenapa ada cerita nggak baik? Jadi jangan dibolak-balik. Jangan gara-gara cerita nggak baik, lalu Tuhan jadi nggak baik. Saya kasih contoh begini. Beberapa kali abang kan datang ke sekolahan, pimpin kebaktian penyambutan, kebaktian persiapan ujian nasional. Biasalah anak-anak SMA ya, mau ujian nasional aja kebaktian gitu ya. Lalu kemudian saya tanya sama mereka, adik-adik, kalau kalian lulus ujian nasional, Tuhan baik? Oh, semua jawab, baik. Gampang banget jawab. Kalau kalian tidak lulus ujian nasional, Tuhan baik? Gitu ya. Langsung gagap menjawab. Pertanyaan saya, apakah Tuhan jadi baik atau tidak baik tergantung pengalaman kita? Kalau yang kita mau tidak terjadi, berarti Tuhan nggak baik. Nggak baik kali jadi Tuhan ya, nggak becus jadi Tuhan. Atau apapun pengalaman kita, Tuhan tetap baik. Nah, itu kan realitanya kan. Secara doktrin teologis harusnya kita meyakini itu. Apapun pengalaman saya yang sangat buruk, seperti COVID ini yang sudah mati orang begini banyak. Dalam iman kita, kita harus meyakini bahwa memang Tuhan tetap baik. Nah, karena itu, ketika Tuhan tetap baik, tapi ada realita yang tidak saya bisa jelaskan kenapa seperti ini kalau Tuhan baik, maka oleh N.T. Wright, dia mengatakan karena itu di dalam
Alkitab ada tradisi yang sebenarnya diharapkan kita sebagai orang percaya lakukan. Yaitu tradisi meratap. Dia bilang banyak orang nggak ngerti meratap, padahal di dalam Alkitab, 1/4 isi kitab Mazmur itu isinya keluhan dan ratapan. Dan ada kitab namanya ratapan di tengah-tengah Alkitab kita. Nah, kemudian N.T. Wright mengatakan mungkin ya dalam kaitan, gimana saya menghayati Tuhan yang baik dan ada COVID yang begitu mematikan? Apakah ini ceritamu Tuhan? Maka di tengah-tengahnya istilah itu dengan ratapan. Apa itu ratapan? Belajar jujur sama Tuhan tentang keraguan kita, tentang ketidakmengertian kita, tentang pergumulan kita. Tetapi karena kita tahu Dia Allah yang baik, kita bergumulnya datang sama Dia. Nah ini bedanya ya. Dunia meratap, memaki-maki Allah karena dunia gak percaya sama Dia. Tetapi kita orang Kristen bisa dalam pergumulan, bisa dalam kekhawatiran, bisa dalam ketidakmengertian, tapi kita datangnya sama Tuhan. Jadi bagi saya itu beda yang paling mendasar. Yang satu lahir dari hati yang tidak percaya, makanya kalimat di Alkitab sebenarnya itu bersungut-sungut. Meragukan kebaikan Tuhan. Tapi yang satu ini tahu sih, saya nggak bisa jelaskan kenapa begitu banyak orang yang mati. Tapi saya tahu Engkau baikan itu, aku mengeluh Tuhan, aku meratap, tapi aku meratapnya kepadamu. Dan disitulah waktu menantikan Tuhan, kita bisa nanti menikmati begitu ya. Kadang-kadang Tuhan memang nggak jawab, kenapa ini terjadi. Tapi Tuhan cuma mau bilang, aku ada dan aku tahu apa yang terbaik. Dan kita sebagai orang beriman mungkin hanya sampai situ. Terima kasih Tuhan, tolong aku menerima apa yang jadi rencana. Thank you. Oke, makasih Bang. Bang, ini ada minta saran. Bagaimana kita sebagai mahasiswa tingkat akhir dapat menimbang dan mengetahui panggilan Allah setelah kita lulus di dunia alumni? Kalian perlu dengar ini ya. Ini sesi lain sebenarnya. Menimbang itu butuh pemikiran, butuh nasihat, butuh masukan. Jadi tanya-tanya lah gitu ya. Kami Jakarta akan melakukan camp pengutusan mahasiswa. Nanti lihat-lihatlah di ini ya, ada KPM, camp pengutusan mahasiswa. Jadi itu adalah camp untuk mahasiswa tingkat akhir. Kami lakukan secara online tanggal 20 dan 21 Agustus ini. Coba cek di IG-nya, kalau kalian mau ikut, coba daftar. Kami merencanakan 1.000 mahasiswa se-Indonesia tingkat akhir. Memang prioritasnya di daerah-daerah tertentu karena itu adalah acara dari Perkantas Jakarta ya, tapi kami juga mencoba membuka kuota buat daerah-daerah lain. Apa yang kami lakukan, salah satunya adalah bikin kelas di mana ada alumni yang sudah berperan di bidang itu, dan mereka akan sharing sama adik-adiknya. Jadi kami kasih kesempatan satu orang boleh pilih 2 kelas. Karena mungkin kau masih bingung, aduh enaknya pendidikan atau PNS ya, atau misalnya apalah, hukum atau pendidikan ya. Ini ada beberapa teman yang minatnya banyak. Nah, kami kasih kelas. Kelasnya itu di dalamnya ada praktisinya. Oh, Medan dikasih ya. Oke, baguslah ya. Dan nanti ada wawasan. Jadi saya jujur aja untuk teman-teman yang lagi timbang-timbang cari informasi, itu Kristiani itu cari informasi. Terus ada yang jadi gini ya, pengalaman Abang begini. Banyak orang takut sekali salah pilih. Tapi gara-gara sangat takut salah pilih, jadinya tidak memilih. Nah, itu juga salah. Aduh, nanti aku salah pilih, malah nggak milih. Ada anak datang sama saya, Bang, gimana Bang? Aku takut salah pilih. Yang mana yang menurut Abang bagus ya, yang benar-benar kehendak Tuhan buatku, yang ini atau yang ini? Terus saya bilang, kalau kau nggak pernah milih, dari mana kau tahu salah pilih? Terus dia kaget, karena akhirnya dia bilang ini, jadi Abang mengizinkan orang pilih salah pilih. Saya bilang, saya bukan mengizinkan orang salah pilih, tapi saya hanya kasih tahu, untuk kau tahu itu pilihanmu benar atau salah,
Pilih dulu. Kalau kamu sudah pilih dan kamu anak Tuhan berjalan dalam ketaatan, saya yakin sekali, kalaupun kamu salah pilih, Tuhan akan arahkan kamu balik, pilih yang lain. Dengar kalimat abang ya. Kalaupun kamu salah pilih, tapi karena kamu anak Tuhan dan berjalan dalam ketaatan, kau terus cari tahu kehendak Tuhan, maka walaupun kau salah pilih, kalau memang salah pilih, Tuhan sanggup kok balikin kita. Tapi jangan nggak milih lalu tanya mana-mana. Padahal nggak pernah memilih. Pilih aja dulu. Masih muda ini kok gitu ya. Jangan takut salah pilih ya. Kira-kira gitu. Kecuali dalam teman hidup ya. Itu pertimbangkan baik-baik ya. Jangan main asal pilih. Kata abang nggak apa-apa salah pilih. Nggak juga gitu ya. Makanya pacaran dulu. Di pacaran bisa ketahuan. Ternyata salah pilih. Langsung putus. Ganti ya. Karena kalau pacaran aja udah main mukul, udah ngomong kasar, langsung bilang, puji Tuhan, sempat kita pacaran. Kalau nggak sempat pacaran, langsung menikah, kalau dipukul-pukul, emangnya kau sparring partner, gitu ya, jangan mau. Kok jadi LSD kita ya? Oke, Bang. Kita lanjut ya, Bang. Ada lagi pertanyaan dari Tony Herman. Jika Tuhan adalah sutradara dan kita adalah aktor yang dilibatkan Tuhan dalam ceritanya, berarti kita harus tahu ya Bang, skenario-nya Tuhan tidak asal sesuka hati memainkan peran itu. Setuju. Ini bukan pertanyaan ya, ini afirmasi aja berarti ya. Oke. Bang, ini tentang pengalaman ya. Pernahkah Abang merasakan jenuh berdoa? Bagi tipsnya ya Bang. Saya manusia juga, Dek. Pernah lah ngalamin. Saya melihatnya bisa begini. Beberapa kali buat kita yang sudah dalam Tuhan, sudah pengurus, sudah ikut kelompok kecil, masalahnya bisa jadi bukan di tidak tahu berdoa, tapi mungkin kualitas doanya yang tidak pas secara waktu misalnya. Jadi beberapa kali saya coba gali hidup saya gitu ya. Kenapa saya jenuh? Bisa jadi karena saya tidak memprioritaskan waktu yang terbaik. Jadi itu simple sih. Contoh, kamu tidur jam 9 malam. Mahasiswa jam 9. Kamu tidur jam 11 malam. Kalau kau tidur jam 11 malam, jam berapa kau doa? Beberapa dari kita, nggak tahu ya, diajarkan atau dibiasakan, kayaknya udah ajaran itu. Doa malam kalau mau tidur. Jadi bayangkan, kau tidur jam 11, lalu kau mulai berdoa jam 10.55. Lalu kau mulailah berdoa gitu ya, Tuhan. Kau betul-betul udah ngomong panjang, tiba-tiba diem. Ngomong apa barusan ya? Ngomong apa barusan ya? Pernah kayak gitu doa? Udah ngomong tau apa? Itu kenapa? Karena kau datang berdoa di jam ngantuk. Kalau kau tidur jam 11 malam biasanya, kau datang doa jam 10.55, itu kau bawa diri ke dalam pencobaan. Nah, saya beberapa kali ngalami itu. Jadi bukannya jenuhnya itu karena saya nggak sedang berdoa di jam yang saya sadar. Jangan datang di jam tidur, datanglah di jam-jam yang sebelum kau tertidur. Yang saat-saat kau lagi ngeh. Itu kata orang Jawa ngeh, kata orang Batak ngeh gitu ya. Contoh, kalau kau tidur jam 11 malam, kenapa nggak berdoa jam 7 malam? Kamu berdoa sebentar jam 7 sampai jam 10, jam 7 sampai jam 7 lewat 10 ya. Jam 7.00 sampai jam 7 lewat 10, kamu doa syafaat, kamu lagi sadar ngomong sama Tuhannya enak gitu ya. Emangnya sesudah doa itu harus langsung tidur? Dari mana ajaran itu? Kan habis doa jam 7 sampai jam 7 lewat 10 masih bisa bikin PR, masih bisa nonton YouTube, masih bisa nonton drakor, masih bisa ngapain. Lalu nanti waktu mau tidur, doanya singkat. Tuhan, mau tidur, bangunkan besok pagi. Jangan sok-sok kau tumpuk semua doamu di akhir. Tuhan, sebelum aku tidur, aku ingin doakan seluruh dunia. Aminnya besok pagi. Nah, jadi akhirnya bagi saya, mungkin kita harus belajar menyisihkan waktu ketimbang menyisakan waktu. Jadi jujur aja, beberapa kali kejenuhan berdoa itu bukan karena tidak tahu berdoa, tapi saya lihat salah satunya bagi saya,
adalah saya tidak punya waktu yang saya sangat sadar untuk berdoa. Doa itu jadinya, nah akhirnya dalam kebiasaan saya sekarang doanya jadi pagi. Saya orang pagi, saya malam cepet tidur, paginya saya saat teduh sekalian doa. Jadi doanya di situ ya, jadi lebih segar. Kira-kira itu buat saya. Saya nggak tahu buat kalian, kalian bisa coba kenali dirimu ya. Oke Bang, makasih. Bang, sebenarnya waktu kita sebentar lagi habis, tapi ini masih ada 2 pertanyaan lagi. Boleh ya, 2 yang terakhir. Bisa Bang memberi waktunya? Oke. Ya Bang. Ini Bang ada pertanyaan dari Ipong. Bang mau tanya, di Alkitab kita lihat tokoh-tokoh Alkitab. Ketika mengerti komitmen Tuhan dalam hidupnya, selalu ada jalan yang Tuhan sediakan untuk bisa menjalani bahkan memperjuangkan komitmen tersebut. Apakah ketika kita merasa seakan-akan buntu, yang kita kerjakan itu tidak berasal dari kehendak Tuhan? Thank you deh. Ini pergumulanmu nyata, tapi sebenarnya bagi saya begini ya. Saya menghayatinya kalau kita anak Tuhan, Tuhan bakal pimpin kita. Itu aja sih. Jadi jangan sedikit-sedikit merasa kayaknya ini bukan kehendak Tuhan, kayaknya Tuhan lagi nggak ini sama saya. Kalau kamu masih berjalan dalam kehendak Tuhan, dalam ketaatan, saya yakin Tuhan akan arahkan lagi. Karena begini, mungkin biar kita fair ya, bahwa ketika kita pun sudah berjalan di dalam Tuhan, bersama Tuhan, masih mungkin loh kita jenuh. Masih mungkin loh kita nggak taat sama apa yang Tuhan mau. Nah, karena itu bagi saya lebih baik terus mengarahkan hidup kepada Tuhan seperti Abang suka ilustrasi ini ya. Kalau kita main gitar lah, teman-teman main gitar ya. Biasanya kalau kita main gitar itu sebelum main di stem dulu supaya nadanya bagus, terus di stem dulu supaya nadanya bagus gitu ya. Nah, dalam kehidupan kadang-kadang nada kehidupan kita udah mulai fales. Stemnya itu kapan? Bagi saya ketika kau punya relasi dengan Tuhan setiap hari baca, renungkan firman, baca, renungkan firman. Saya pikir itu kesempatan Tuhan menyetem lagi hidup kita. Jadi, jangan takut. Kalaupun kamu salah, saya meyakini asal kau tetap terus datang sama Tuhan nyetem hidupmu, pasti Tuhan arahkan balik. Ya, jadi kalau kamu tanya, apakah ketika kita merasa seakan-akan buntu yang kita kerjakan tidak berasal dari kehendak Tuhan? Belum tentu. Nah, dari mana kamu tahu? Ya, saya tetap meyakini selalu firman, komunitas, dan bagaimana Tuhan memakai pertambahan nalar kita. Coba pikir baik-baik. Sebenarnya ini kehendak Tuhannya. Kalau kehendak Tuhan itu kan bagi saya begini. Akan memuliakan Tuhan, akan berguna buat orang lain, dan kamu sendiri akan merasa tenang dan sukacita. Jadi coba digumulkan di hadapan Tuhan. Tapi kalaupun salah, tapi kau taat, kau belajar terus nyetem hidupmu sama Tuhan setiap hari, saya yakin kok Tuhan bakal balikin kita. Ya gitu ya, jangan terlalu takut. Ini kehendak Tuhan, ini bukan. Lama-lama kita jadi kayak orang. Lama-lama kita bisa meragukan Tuhan. Nih, kok Tuhan jadi izinkan aku begini sih? Bagi saya, itu jadi malah menyedihkan ya. Hidup kerohanian kita tuh bukan hidup dalam ketakutan. Hidup dalam keyakinan ada Tuhan. Jadi kayak bapak sama anak gitu ya. Kadang-kadang anaknya bandal, dibalikin gitu. Oke Bang, untuk pertanyaan terakhir dari Pari, ini pertanyaan personal Bang. Tentang pengalaman Abang ketika pertama berjumpa dengan Tuhan hingga mengubahkan hidup Abang secara total. Itu boleh di-sharingkan Bang? Untuk lebih lengkapnya nonton IG saya aja ya. Beberapa waktu yang lalu ada wawancara dari seorang teman tentang perubahan hidup. Jadi ada teman dia memang mewawancara pertobatan para hamba Tuhan. Nah, waktu itu dia pilih saya, ada di IG feed saya ya, IG TV. Singkatnya, saya kenal Tuhan pribadi SMA. Saya merasa anak yang baik karena saya lahir dari keluarga latar belakang Kristen, keluarganya baik-baik saja, harmonis, nggak ada hal yang luar biasa.
Saya punya prestasi studi yang banyak, termasuk waktu itu saya dapat kesempatan jadi siswa teladan mewakili provinsi saya ke Jakarta. Saya anak daerah, waktu itu mewakili provinsi saya ke Jakarta, ketemu presiden, ya waktu saya masih SMP itu kelas 3. Tapi semua itu ternyata eh, kebanggaan-kebanggaan yang bagi saya tidak kenal Tuhan. Padahal saya kelas 3 SMP itu, saya sudah jadi asisten ngajarnya guru sekolah minggu. Jadi mungkin karena saya kelihatannya baik, prestasinya bagus, mukanya juga anak baik-baik gitu ya. Jadi saya bahkan bisa mengelabui kakak-kakak sekolah minggu sampai saya masih muda begitu dipercayakan terlibat begitu ya. Tapi saya nggak kenal Tuhan secara pribadi, saya hanya Kristen tradisi. Jadi saya memang dasarnya nggak nakal-nakal amat, tapi sebenarnya salah satu yang menjadi kengerian saya terjebak sama pornografi dari kelas 5 SD. Nah, kelas 1 SMA, saya masuk ke sekolah saya dan bersyukur sekolah saya dilayani oleh perkantas. Waktu saya masih SMA. Dan disitulah saya kenal Tuhan pribadi dalam satu camp. Teman-teman, itu camp untuk pelayan. Jadi bayangkan ya, saya pun bisa mengelabui orang, saya sudah ikut camp pelayan, padahal saya belum terima Yesus gitu ya. Dan di dalam camp pelayan itulah, saya ingat sekali pengkhotbahnya itu kayak gini ngomong. Banyak yang mungkin ada yang saya tahu gitu ya. Dia bilang bukan ada yang saya tahu. Ada orang yang merasa dia sudah melayani Tuhan tapi dia nggak kenal Tuhan. Dan kalau ada di sini, ayo datang maju gitu ya, ambil keputusan terima Yesus. Nah itu titik balik hidup saya. Dan setelah itu banyak perubahan lah ya, walaupun jatuh bangun tetap terjadi, tapi perubahan-perubahan Tuhan izinkan. Dan akhirnya saya bersyukur ya, Tuhan kasih keluarga rohani, baik waktu saya SMA, ada teman-teman kelompok kecil, teman-teman di Rokris, lalu kemudian waktu masuk kuliah, saya kuliah di UI, saya dapat persekutuan yang baik, dan saya dapat teman-teman kelompok kecil, teman-teman komunitas yang baik, dan akhirnya saya melihat ya itu cara Tuhan mengubahkan. Jadi saya bukan kayak Paulus, pembunuh lalu bertobat jadi total jadi baik. Saya sudah lumayan baik dulu. Ternyata setelah kenal Tuhan jauh lebih baik karena anugerah Tuhan. Kira-kira begitu. Oke, makasih Bang. Makasih untuk penyampaian firman dan juga kita boleh sama-sama berdiskusi. Nah, sebelumnya Bang, boleh untuk penutup untuk closing statement, ada yang mau disampaikan Bang? Iya, kalau balik lagi ke hari ini kita bahas big story. Setelah saya mengerti konsep ini, akhirnya saya makin melihat hidup saya bukan apa yang saya mau, tapi apa yang Tuhan mau. Belajar untuk melihat semua hal yang saya lakukan sedang berada dalam misinya Tuhan. Dan akhirnya kalau dapat kemuliaan, biarlah bukan bagi kita, tapi bagi Tuhan yang punya cerita ini. Mungkin kalimat yang selalu saya ingat dari C.S. Lewis, kalau hidup itu adalah sebuah cerita, maka ingatlah, pasti ada sang pencerita. Dan untuk mengerti hidupmu yang adalah cerita, teruslah jalin relasi dengan sang pencerita. Tuhan berkati. Oke Bang, sebelum tutup dalam doa, teman kita ada yang akan berbagi kondisi pelayanan. Kami persilahkan yang akan membagikan kondisi pelayanan. Ada orangnya? Adakah orangnya? Tidak ya? Mungkin orangnya tidak hadir Bang, jadi didoakannya kondisi pelayanan secara umum saja ya Bang. Oke. Ayo kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih banyak karena malam ini kami sekali lagi boleh
belajar firman-Mu, wawasan, pemahaman, pengertian. If our life is a story, then there must be a storyteller. Kalau hidup kami adalah sebuah cerita, kami sedang menghidupi sebuah cerita, maka pasti ada sang pencerita agung yang mengukir cerita hidup kami, dan kepadanya lah kami mau datang berserah, berelasi, supaya kami tahu bagaimana hidup kami bukan sekadar menggenapi rencana-rencana kami, tapi rencana-rencana yang agung yang sudah Engkau sebagai pencerita agung sediakan bagi kami. Dosa memang menggerogoti perjalanan cerita kami, sehingga ada kelemahan, kegagalan, kejatuhan, tapi itu bukan akhir dari cerita kami, karena di dalam kisah agungmu itu ada penebusan dalam Kristus. Kami selalu punya pengharapan untuk bangkit dari dosa. Kami selalu punya pengharapan untuk bangkit dari kegagalan. Kami selalu punya pengharapan untuk tidak hidup di masa lalu. Dan karena itulah kami bersyukur malam hari ini Tuhan sudah tolong kami belajar bersama. Dan secara khusus hamba menyerahkan adik-adikku dari pelayanan mahasiswa di Kota Medan dan sekitarnya. Kiranya melalui kesatuan yang Tuhan karuniakan, kami bersama-sama terus membangun kehidupan yang berserah kepada Tuhan, kehidupan yang bertumbuh bersama-sama. Di tengah-tengah situasi pandemi yang tidak mudah, berkati seluruh PMK juga Tuhan, untuk bisa mengupayakan ibadah-ibadah maupun kelompok-kelompok kecil secara online, yang terus akan berjalan dan menumbuhkan kerohanian dari setiap anak-anakku. Bersyukur juga Tuhan untuk PMK Medan, untuk TPPM, yang juga boleh memikirkan bagaimana membina kami dalam situasi-situasi seperti ini. Terima kasih untuk setiap pengurus, panitia, kakak-kakak kami yang boleh memikirkan dan juga boleh menyiapkan semua ini bagi kami. Tuhan memberkati mereka juga dalam kehidupan mereka, pekerjaan mereka, biarlah juga terus boleh jadi berkat. Kami terus berdoa ketika kami diperlengkapi, biarlah kehadiran kami di kampus kami masing-masing pun makin memperlengkapi setiap mahasiswa, adik-adik yang ada di kampus kami, dan pada akhirnya pertumbuhan kami membawa kemuliaan bagi Tuhan, kami pun makin menjadi garam dan terang dimanapun kami berada. Tuhan berkatilah terus pelayanan mahasiswa di Kota Medan, adik-adik hamba, para staf juga yang ada di sana, dalam segala pergumulan, perjuangan mereka. Tuhan berkati, biarlah apa yang mereka lakukan sekali lagi bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, juga malam hari ini kami boleh menyelesaikan seluruh rangkaian dari pembinaan kami. Sekali lagi terima kasih untuk firman, wawasan, tanya jawab di antara kami, diskusi yang makin memantapkan kami juga untuk melihat, memandang kepada Allah. Sekali lagi kami bersyukur, dan pada akhirnya kami menyerahkan untuk diri kami, teruslah berikan kami pertumbuhan, berikan kami ketaatan, ketekunan, untuk makin hari makin serupa dengan Kristus. Pada akhirnya kami menutup seluruh rangkaian pembinaan ini di dalam satu nama yang kudus, nama Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Oke, sekali lagi terima kasih Bang, terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung. Untuk minggu depan kita akan memberikan info lagi ya teman-teman. Shalom. Terima kasih banyak Bang Alex, Kak Sri. Sama-sama, Dek. Thank you Kak Thank Alex. you. Terima kasih semua. Terima kasih Bang Tuhan Alex. berkati ya. Terima kasih Alex. Ya.
Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih host kami. Kayak mana yang kita? Oh, masih ada ya. Terima kasih Riko, Kak Sri, Iya, sama-sama. Kak Mastika, Kak Silvana. Thank you semua. Kita lanjutnya nih kan. Thank you. Dek, kita apa? Ya Bang, ya Kak B. Siapa yang kayaknya